Bang, serius amat siap-siapnya. Dari kemarin-kemarin kok abang kayaknya sibuk banget. Tiap hari pergi pagi pulang malam. Iya nih, abang banyak masalah di kampung ini. Ada aja yang buat keributan. Jadi abang mesti lebih sering keliling. Abang yakin gak capek? Jangan sampai kecapean sendiri bang. Sarapan yang bener dulu. Jangan buru-buru gitu. Nih bang, makan dulu. Iya, tenang aja. Abang gak bakal apa-apa kok. Justru ini buat kita, biar kampung kita aman, keluarga kita juga bisa aman. Kadang aku khawatir bang. Sekarang banyak orang jahat. Abang jadi polisi ini gak takut kenapa-napa apa bang? Ah, kamu kebanyakan nonton sinetron. Orang jahat itu kalau udah ketemu polisi pasti bakal takut kok. Tenang aja. Ya udah bang, aku cuma takut aja. Jangan lupa makan siangnya ya nanti. Jangan kerja terus sampai lupa makan. Tenang aja, kamu jaga diri di rumah ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon abang. Abang, hati-hati ya. Aku di sini bakal nungguin abang. Pak Polisi, tolong jagain kampung kita ya, biar aman dari yang aneh-aneh. Ini ada rokok buat bapak, biar makin semangat kerjanya. Iya pak, jangan khawatir. Ada saya yang jaga kampung ini. Pokoknya selama saya di sini semuanya aman. Mbak Septi sendirian aja. Nunggu siapa? Iya mas, lagi nunggu suami. Tapi nggak pulang-pulang. Katanya kerja lembur. Tapi nggak tahu kapan selesainya. Katanya semalam pulang, tapi ini ku tunggu sampai pagi nggak pulang-pulang. Sedih deh jadi istri rasa janda. Suami Mbak sering lembur ya? Mbak nggak pernah kesepian nungguin dia kayak gitu. Iya sering lembur. Apa boleh buat? Aku juga harus sabar kan? Tapi kadang capek juga. Kalau ada yang ganggu Mbak atau Mbak butuh bantuan apa-apa, bilang aja sama saya. Saya di sini buat jaga kampung, termasuk jaga Mbak juga. Makasih Mas Rangga. Jarang ada yang peduli sama aku kayak gini. Mbak Septi ini bisa aja. Jangan sungkan kalau butuh apa-apa ya. Saya kan di sini nggak cuma sekedar jadi penjaga kampung, tapi juga teman buat warga, terutama buat Mbak Septi ini. Mbak Septi, kamu baik-baik aja? Tadi aku lihat kamu kayaknya sedih deh pas kita ketemu siang tadi. Mas Rangga masih peduli aja sama aku ya. Aku capek mas. Suamiku itu udah jarang pulang. Kadang sampai tengah malam gak ada kabarnya. Kadang gak pernah ngabarin. Terus kalau pulang ya cuma sebentar. Gak pernah benar-benar di rumah. Aku bisa ngerti kok. Pasti berat buat kamu kan? Kalau emang kamu butuh cerita atau bahkan cuma sekedar teman ngobrol, aku di sini kok. Makasih Mas Rangga. Jujur aja, kadang aku merasa sendiri. Rasanya aku nggak punya siapa-siapa buat dengerin aku. Gak usah bilang sendirian. Aku kan ada di sini. Kadang kita emang butuh teman buat cerita, bukan cuma pasangan. Kalau suami nggak bisa, kan ada aku buat kamu. Aku siap banget kok buat dengerin semua cerita kamu. Kadang aku ngerasa hidup aku ini nggak adil mas. Suami sibuk kerja terus, tapi aku malah di rumah sendirian. Kadang aku mikir, buat apa aku nikah kalau cuma buat ngerasa sendirian kayak gini? Buat apa nikah kalau ngerasa kayak janda? Kamu nggak salah. Kadang orang emang terjebak di hubungan yang nggak sesuai sama harapan mereka. Dan aku yakin, kamu bukan satu-satunya yang ngerasa kayak gitu. Kalau emang butuh teman buat ngejalanin hari-hari yang berat ini, kamu bisa andelin aku kok. Kita bisa sering ketemu kalau kamu mau. Makasih banget Mas Rangga. Baru kali ini aku bisa ngomong sejujur ini ke seseorang. Rasanya sedikit lega. Aku juga senang bisa bantu kamu. Kamu itu perempuan yang kuat. Cuma ya kadang kekuatan itu juga butuh sandaran kan? Aku harap aku nggak terlalu merepotkan Mas Rangga dengan semua curhatanku. Nggak sama sekali kok. Justru aku seneng kamu bisa cerita, bisa terbuka kayak gini. Anggap aja aku nih teman yang selalu ada buat kamu. Bu, kamu nggak curiga sama si Rangga? Kok tiap hari dia itu keliaran pakai seragam polisi, tapi aku nggak pernah lihat dia sebenarnya lagi ngapain. Iya juga ya, aku juga heran. Tiap pagi dia berangkat, malam baru pulang. Apalagi kalau beneran polisi, pasti kelihatan lah tugasnya di kampung kita. Seenggaknya ada bentuk nyata gitu deh kerjaannya. Ini 2 tahun dia bertugas di sini. Aku ngerasa nggak ada perubahan apa-apa loh.
Makanya, mana dia sekarang deket-deket sama Septi lagi. Ngapain coba dia dari tadi di rumah Septi? Kamu tahu kan suami si Septi itu, si Harry, jarang banget pulang. Bisa-bisanya Rangga ngambil kesempatan. Aduh, Pak, jangan-jangan beneran deh. Itu cuma nyamar buat modus. Soalnya nggak pernah kelihatan juga dia ikut apel atau patroli malam bareng polisi-polisi yang lain. Ya ampun, jangan sampai deh kampung kita ada yang disusupi oleh polisi gadungan. Aku mesti cari tahu ini. Soalnya bahaya banget kalau ada yang sok-sokan jadi polisi, tapi ternyata malah kriminal. Demi keamanan kampung kita, kalau sampai bener dia gadungan, aku harus laporin. Lagian aku gak sendiri. Aku bakal ajak teman-teman buat ngawasin dia. Baguslah kalau kamu mikir gitu. Jangan sampai kampung ini kena musibah cuma gara-gara ada orang yang pura-pura jadi polisi. Aku juga mesti bilang ke Henry nih, kasihan juga dia. Udah kerja keras, malah istrinya diincer sama orang gak jelas begitu. Aku curiganya si Rangga cuma manfaatin situasi buat deketin si Septi. Ya udah, kamu hati-hati ya. Jangan sampai malah kamu yang dijebak sama dia. Bang, kok sering banget sih kamu patroli malam sekarang? Kayaknya nggak wajar deh. Hampir tiap hari, nggak capek apa? Ah, kamu tahu sendiri kan, namanya juga tugas. Kadang ya harus malam-malam gitu. Kamu harusnya bangga dong punya suami polisi yang rajin. Bukan soal bangga atau enggaknya, Bang. Aku cuma ya curiga aja. Kok jadinya kayak hampir tiap malam kamu keluar. Yang aku lihat teman-teman polisi kamu tuh nggak sebanyak kamu patroli. Loh, kok jadi curiga sih? Kan itu udah tugas aku. Namanya juga tugas negara. Kadang ya emang ada bagian yang kamu nggak perlu tahu. Tugas negara sih tugas negara, Bang. Tapi aku ini kan istrimu. Apa salahnya cerita ke aku? Biar aku nggak was-was terus tiap malam. Aduh, kamu jangan terlalu khawatir. Aku ini polisi. Kerjaanku udah dijamin aman. Kamu tenang aja ya. Tapi nggak bisa gitu, Bang. Aku ini juga manusia. Aku juga punya rasa cemas. Semakin kamu ngilang tiap malam, semakin aneh juga tahu, Bang. Hah, udahlah. Aku cuma mau keluar buat kerja, buat jalanin tugas negara. Kamu jangan bikin ini makin berat. Udah ya, aku mau tidur. Capek banget. Harry, aku harus kasih tahu ini. Istrimu itu, si Septi tuh, lagi deket banget sama Rangga. Kamu tahu kan, Rangga itu suka keliling patroli gak jelas. Aku curiga dia itu cuma nyamar jadi polisi. Apa? Bisa-bisanya Septi deket sama dia. Aku kerja keras di sini, dia malah coba main-main di belakangku. Iya, makanya aku heran juga. Kamu gak curiga apa selama ini? Apa kamu gak pernah nanya? Aku lihat si Rangga sama si Septi tuh udah sering banget mereka ketemu di luar rumah. Kalau dia polisi asli, ngapain sering banget main di luar jam kerjanya? Aduh, Dodi, aku dulu mau gak pulang. Semua ini buat dia, buat keluarga. Tapi malah gini, aku harus kasih tau pelajaran buat si Rangga itu. Setuju. Aku juga masih penasaran. Jangan-jangan dia cuma nipu orang kampung. Kalau bener dia gadungan, kita seret dia rame-rame ke kantor polisi. Gak nyangka Septi bisa setega begitu. Padahal aku kerja di proyek ini demi keluargaku, demi dia. Sabar Harry, kita selidiki dulu pelan-pelan. Jangan gegabah. Kalau emang ketahuan dia cuma gadungan, aku pastiin dia gak bakal bisa kabur dari sini. Aku senang banget sama kamu, Mas. Udah lama aku nggak ngerasa diperhatiin kayak gini. Hehehe. Aku juga seneng banget bisa ada di sini sama kamu. Tenang aja, aku di sini cuma buat kamu kok, dan aku akan selalu ada di sini buat kamu. Aku sampai bingung sendiri. Kok bisa ya ketemu sama kamu di saat aku lagi butuh seseorang yang bisa dengerin aku? Suami aku tuh udah jarang pulang, kayak nggak peduli lagi sama aku. Ah, suami kamu itu gak ngerti caranya ngerawat istri. Makanya kamu butuh seseorang yang bisa kasih kamu perhatian penuh. Ya kayak aku ini. Iya ya, aku jadi makin yakin. Makasih udah hadir di hidup aku, Mas. Aduh, siapa tuh, Mas? Apa jangan-jangan suami aku? Gak mungkin lah Septi, dia kan masih di proyek. Tapi siapa ya? Mungkin cuma petugas hotel. Duh, siapa ya? Nggak kelihatan lagi kalau dilihat dari lubang ini. Jangan-jangan kita ketahuan. Aduh, gimana nih, Mas? Tenang aja, kamu jangan panik dulu. Kita lihat dulu siapa yang di luar.
Terus kalau memang bahaya, kita cari cara buat kabur dari sini. Septi, buka pintunya sekarang juga. Jangan sampai aku dobrak ya. Her, sabar dulu bro. Pikirin lagi, mungkin ini cuma salah paham. Salah paham apa Rudy? Saya udah capek ngedengerin alasan dia. Asal kamu tahu, ini bukan pertama kalinya dia ngelakuin kayak gini. Itu pasti suamiku. Astaga, aku nggak siap buat ngadepin dia sekarang. Gimana mas? Apa kita ngumpet aja? Ngumpet? Mau ngumpet di mana? Dia pasti bakal nemuin kita. Lagian, kamu tenang aja. Aku yang bakal hadapin suamimu. Aku kan polisi. Jangan gegabah mas. Aku tahu Harry. Dia nggak akan segampang itu nerima penjelasan. Ini gawat banget. Tenang Septi, aku tahu gimana ngatasin situasi kayak gini. Aku kan udah biasa. Maksudku, aku udah biasa ngalamin ini. Ya, aku pasti bisa handle ini lah. Udah biasa ya? Maksudnya apa? Jadi ini bukan pertama kalinya kamu sama wanita beristri? Lupakan itu Septi. Sekarang kita harus fokus aja. Biar aku yang bicara sama dia. Septi, aku kasih waktu kamu 5 detik buat buka pintunya. Kalau enggak, aku dobrak. Henry, pikirin lagi. Ini bisa jadi tambah berapi loh. Jangan bikin keributan di hotel. Nanti kamu malu sendiri. Malu? Emang dia nggak bikin aku malu duluan. Dia yang ngerusak rumah tangga kita. Aku cuma pengen jawabannya sekarang. Jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku, Septi. Begitu aja hargamu buat suami yang udah berkorban selama ini. Dan kamu, dasar polisi gadungan. Sabar mas, sabar. Dengar dulu penjelasan kami. Ini semua cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apaan? Udah jelas kamu sama istri aku di kamar. Apa itu nggak cukup jelas? Bro, jangan langsung main tangan. Kita dengerin dulu. Siapa tahu ada penjelasan. Penjelasan apa, Rudy? Ini udah jelas. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Ini semua nggak seperti yang kamu kira. Gue seperti yang aku kira. Apalagi yang perlu aku kira, Septi? Kamu di sini sama laki-laki lain. Itu adalah kenyataannya. Mas Henry, dengerin dulu ya. Aku di sini bukan buat macem-macem. Kami di sini cuma ngobrol. Nggak ada yang lebih dari itu. Ngobrol di kamar hotel? Kamu kira aku bodoh ya? Ngobrol itu di kafe, di restoran, bukan di kamar hotel. Kalau di kamar hotel, kamu udah tahu kan pasti ngapain. Mas, tolong dengar aku dulu. Aku emang salah. Aku nggak seharusnya ada di sini. Tapi apa, Septi? Kamu mau ngasih alasan apa lagi? Ini semua nggak bisa dimaafin. udah mas, udah jangan. Henry, jangan kayak gini. Udah stop. Ini gak bakal nyelesain apa-apa. Lepasin saya, Rudy. Saya harus kasih pelajaran buat laki-laki yang berani-beraninya ngambil istri orang. Saya ini cuma mau bantuin Septi. Gak ada niat buat ngancurin rumah tangga kalian. Bantu? Ngapain kamu bantu di kamar hotel? Aku gak percaya lagi sama kamu. Septi, ini cukup. Aku udah muak. Mas, aku masih sayang sama kamu. Jangan tinggalin aku. Sayang? Kalau sayang, gak mungkin kamu kayak gini, Septi. Halo polisi, di sini Hotel Apokalips. Ada keributan di salah satu kamar. Kami butuh bantuan cepat. Situasinya tampak tidak terkendali. Baik Pak, kami akan segera mengirim petugas ke sana. Mohon tenang dan tetap terjaga di area lobi. Ada apa sih di atas? Kok ribut banget ya? Katanya sih ada yang berantem. Mungkin masalah pribadi. Siapa tahu suami istri lagi ribut. Kalau gitu, kenapa harus sambil panggil polisi-polisi segala? Semoga mereka nggak ngerusak apa-apa. Kalau sampai ada yang rusak, bisa kacau ini. Pak, Anda tahu ini perbuatan kriminal. Menyamar sebagai polisi itu pidananya berat. Anda tahu kan resikonya? Pak, ini cuma salah paham aja, Pak. Saya nggak punya niat jahat, Pak. Salah paham? Anda kira menyamar sebagai petugas polisi itu cuma salah paham? Kami nggak main-main soal ini. Pak, dia cuma pengen bantu teman-temannya. Nggak ada niat nyakitin siapapun. Mbak, tolong ya. Apapun alasan kalian, ini tetap tindakan yang melanggar hukum. Kita nggak bisa biarin orang seenaknya mengaku menjadi petugas. Pak, saya cuma mau bantuin Septi, Pak. Parah nggak? Cukup. Kita proses sesuai hukum. Anda sudah menyalahi aturan. Dan kalian semua akan ikut ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Ayo, cepat ikut kami ke kantor.
Jadi selama ini dia suami aku bukan polisi beneran. Bertahun-tahun aku nikah sama dia. Bisa-bisanya aku ketipu. Iya Dewi, kita semua gak nyangka. Kita kira dia beneran petugas polisi. Ternyata cuma bohongan. Kenapa dia lakuin ini? Apa dia nggak mikirin aku? Gimana perasaan aku, harga diri aku? Dia kira ini main-main. Kamu gak sendirian kok. Kita semua ada di sini buat kamu. Ini bukan salah kamu. Aku percayain semuanya ke dia. Aku pikir dia suami yang jujur, tapi ternyata semua cuma sandiwara. Kita semua ketipu sama sikapnya, Wi. Dia emang pandai banget jaga rahasia. Tapi lihat sekarang, kebohongan ketahuan juga kan? Gimana hidup aku ke depan ya? Semua berubah gara-gara ini. Salut saya sama si Roni. Dia berani banget ungkap kebenaran. Kalau bukan karena dia, kita semua bisa tertipu sama si Rangga. Untung aja kebongkar sebelum dia makin jauh nipu kita. Ini jadi pelajaran buat kita semua, biar bisa lebih hati-hati percaya sama orang. Iya, saya cuma lakuin yang bener kok. Saya gak mau kita terus-terusan dibohongin sama orang yang ngaku-ngaku. Lebih baik kita tahu sekarang daripada terlambat. Bagus Rudi, kita harusnya lebih waspada. Ternyata di sekitar kita aja masih ada yang nekat nipu dengan cara yang seperti itu. Iya, dia kena dampaknya juga. Tapi siapa sangka Rangga bisa sekelewatan itu. Sungguh, kebenaran selalu menang ya. Bener, gak ada yang bisa sembunyi dari kebenaran. Lambat laun pasti akan ketahuan juga.